Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Firmania, NIM belakang 001 dari lomba akuntansi A 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai proyek 5.6 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama saya akan membahas mengenai proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh, dari sini terdapat 5 teknik. Yang pertama ada field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, menu drop-down, menawarkan jawaban yang saling eksklusif. Yang ketiga, teknik input, kotak teks untuk mengisi komentar. Yang keempat, teknik tombol radio, yaitu sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Yang kelima, ada kotak cek, pilihan yang saling eksklusif ditampilkan pengguna, dan pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang selanjutnya ada contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum dalam mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama adalah flat text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Menu drop-down mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif di lainnya. Teknik tombol radio sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kotak cek serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik input yang terakhir adalah pada contoh ini adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Yang selanjutnya adalah menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan extensive file. Teks secara otomatis akan ditampilkan ke dalam file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis-jenis dokumen teks. Yang selanjutnya adalah melihat halaman web. Setelah halaman web telah disimpan, Anda dapat melihatnya untuk memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda dengan browser web. Bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarikan dan kliklah OK, halaman web Anda akan muncul. Yang selanjutnya adalah proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah figur 6.2 yang nanti akan saya tampilkan, menampilkan gambar lembar data diskon. Tab yang ditandai dengan bagian bawah layar memberitahu pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Nah, di sini adalah contoh gambar lembar data faktur ya untuk contohnya. Lalu selanjutnya adalah lembar data diskon. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga menentukan presentasi diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan 10%. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih sulit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformati Word ini setelah nilainya dimasukkan. Yang selanjutnya adalah menyimpan contoh.
Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai eksempel P6 atau EXO secara otomatis akan menampilkan ekstensi XLS kepada nama file. Demikian dari penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.